Selamat sore, selamat datang di Bincang Mahasiswa. Perkenalkan, saya Rafli. Saya adalah host di acara ini. Dalam 20 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan membagikan pengalaman selama belajar di rumah. Dan tema pada sore hari ini adalah belajar di rumah tetap betah. Kita akan menghadiri narasumber seorang dosen psikologi. Beliau akan membagikan tips mengenai belajar di rumah. Selamat sore Bapak Arga. Sebelum kita mengobrol lebih lanjut, bisa perkenalkan Selamat sore diri. juga kembali. Selamat sore Bapak Rafli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arga Supriyoso. Saya adalah dosen psikologi di salah satu universitas ternama di Jakarta. Banyak mahasiswa yang mengeluh dengan metode kuliah online. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai dosen? Menurut saya wajar sih, karena kan kita sebelumnya sama sekali belum pernah kuliah full online selama kurang lebih 2 semester. Mungkin banyak mahasiswa yang masih kaget. Kalau menurut Bapak sendiri, apa langkah terbaik yang harus diambil oleh para mahasiswa agar tidak mudah stres dalam menjalaninya? Ya paling sih jangan terlalu dibawa serius ya. Harus diselingi sama hiburan juga, misalkan nonton film, dengar musik, dan melakukan hobi lainnya. Karena sejujurnya kita juga belum tahu kapan bisa kuliah tatap muka lagi. Baik, demikian segmen kali ini. Kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Mahasiswa. Selamat sore, kembali lagi bersama saya di Bincang Mahasiswa. Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol dengan Bapak Arga. Jadi gimana nih Pak Arga? Boleh kasih tips biar kita para pelajar enggak capek dan pusing selama belajar di rumah? Refreshing dengan lakukan hobi kalian di rumah. Sering-sering cerita sama keluarga kalau ada masalah. Jangan dipendam sendiri. Nah kan ada juga permasalahan kita dikasih tugas kelompok. Kita mahasiswa terkadang susah buat mengerjakannya. Kadang ada juga yang kerja atau sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi sepertinya dosen nggak menyadari hal kecil ini, yang padahal sangat berdampak pada mahasiswa. Ya kalau itu sih dibicarakan saja sih sama anggota kelompoknya. Maunya gimana, enaknya gimana. Kalau dari pihak dosen sih nggak bisa membantu ya. Soalnya kita juga punya kesibukan sendiri-sendiri. Baik Pak, terima kasih. Kita break dulu sebentar, nanti dilanjut lagi pada segmen ketiga dengan narasumber baru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Mahasiswa.でっけえ声で呼ばなくても聞こえてるよ。え？貞治。
主役がいきなり大ピンチ。地球滅亡のカウントダウンも迫る中、彼が目覚めていた。私を呼び覚ましたのは君か。失ったものは取り戻す。行きましょう、最後のバカ騒ぎに。どうせバカ騒ぎすんならとびきりのバカ担いだ方が面白えだろ。いいプだった。なんか全然関係ないやつ出てきた。最後の最後のバカ騒ぎ、終わりにしようぜ。僕らの轍は一つになって。君に私が切れるか。憎しみ合い殺し合い、それでも断ち切れない。金さん、涙していたって苦しくたって離れていたって忘れない。そこに未来があるなら踏んだくってくるのがよろずやです。俺の守りたかったもんはここにある。銀魂ザ・ファイナル。あれ、なんか線画になってるんですけど。最後なのに相変わらず間に合ってないやる。大丈夫かこれ。新時代のため。何時？あなた方には死んでもらう。そいつはどんな男だった？この太刀筋にこの人数、人斬り抜刀斎だ。血も涙もない、ただの人斬りです。あなたは本当に血の雨を降らすのですね。なお巴です。雪城巴。このままずっと人を殺め続けるおつもりですか？俺に構うな。あいつの剣を鈍らせんでほしい。どんなことがあろうとあなただけは絶対に切りはしない。今のあなたには狂気を抑える鞘が必要です。内通者が割れたのは巴じゃ。十字傷に秘められた謎がついに明らかになる。ルローニケンシン最終章ザ・ビギニング。Selamat sore, kembali lagi bersama kami di Bincang Mahasiswa. Pada segmen kali ini, kita kedatangan narasumber yang juga seorang mahasiswa. Mereka akan menceritakan pengalaman yang dialami selama belajar daring. Langsung saja kita sambut Dewa. Halo, selamat sore Arga, Rafli. Bapak Arga, Rafli. Perkenalkan, nama saya Dewa. Saya salah seorang mahasiswa semester 2 di Universitas Bina Sarana Informatika. Baik, selamat datang di Bincang Mahasiswa. Nah, kebetulan Dewa ini seorang mahasiswa, pas banget sama tema kita hari ini, yaitu belajar di rumah tetap betah. Boleh gak sedikit diceritain apa sih yang dirasakan selama pembelajaran daring ini? Ya, menurut saya sih lumayan berat juga ya. Ada enak, ada enggaknya sih. Enaknya ya kita bisa jadi lebih santai. Nggak usah takut telat berangkat kuliah. Karena pembelajarannya aja daring, via WA Group atau Zoom. Nggak enaknya sih kalau ada tugas kelompok ya. Susah buat koordinasi sama anggota kelompok. Misalkan ngerencanain buat kerja kelompok. Ada yang free hari ini, tapi pasti ada aja yang sibuk di hari itu. Terus juga nggak enaknya jadi kurang mengenal teman kelas satu sama lain. Sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman. Kalau pembelajaran daring enak karena kita bisa lebih santai. Menurut saya kurang relevan sih. Soalnya justru itu malah bahaya pas misalkan kuliah tatap muka sudah terlaksana. Kita jadi terbiasa bermalas-malasan, lebih terbiasa nyantai, ya gimana lagi sih. Kita juga kan di rumah aja udah kurang lebih 1 tahun, jalan ke 2 tahun. Bisa jadi nanti semester 3 dan seterusnya masih online. Dengar-dengar sih mulai tahun ajaran 2021, 2022 udah mulai tatap muka dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Tapi katanya kasus COVID-19 di Indonesia mulai naik lagi.
Nah, gimana nih menurut Bapak, Arga, apa solusi terbaik untuk Dewa? Ya, kalau masalah kuliah tatap muka sih saya no comment ya. Takutnya malah jadi misinformation dan jatuhnya malah hoax. Nah, tadi saya setuju dengan pendapat Dewa. Lebih nyantai dan lebih bermalas-malasan. Justru malah jadi hal yang sulit untuk dihilangkan ketika sudah mulai kuliah tatap muka. Solusinya tidak lain, tidak bukan adalah perbaiki diri sendiri. Karena yang bisa merubah diri kan diri kita sendiri. Ya selain itu sih solusinya adalah kita harus segera mungkin kuliah tatap muka agar lebih terbiasa dengan berangkat pagi-pagi bukannya bangun tidur absen lalu tidur lagi. Bener juga sih. Memang yang jadi faktor penting itu karena kita sudah terbiasa kuliah online. Yang mana serba praktis, absen hanya dengan membuka website lalu tidur lagi. Betul sekali. Karena mindset kita selalu berpikir, cuma sebentar ini, kuliahnya juga nggak jelas. Jadi otomatis badan kita merangsang untuk bermalas-malasan. Menurut saya, solusinya adalah buat jadwal olahraga pagi, misalkan 1 jam sebelum kuliah Anda jogging keliling komplek atau sekedar yoga di bawah sinar matahari. Jangan lupa atur jam tidur. Jangan terlalu sering bergadang karena kurang tidur bisa mempengaruhi kemampuan berpikir dan mengingat. Jalani itu minimal 1 bulan hingga nanti jadi terbiasa. Kebiasaan baik itu bisa membantu kita agar lebih semangat menjalani hari. Baik saran yang sangat bermanfaat bagi para pelajar yang sudah menjalani pembelajaran daring. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua itu harus kita jalani. Kalau kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Memang hanya sedikit waktu yang kita miliki. Semoga di lain kesempatan kita bisa mengobrol-ngobrol lagi tentang dunia pelajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton Bincang Mahasiswa ini. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore.